Halo teman-teman pecinta bonsai dimanapun Anda berada, balik lagi di channel ini. Hari ini saya akan coba membahas tentang budidaya lohansung ya. Di hadapan saya ini ada lahan budidaya milik teman ya, ini di samping rumah. Lahannya tidak luas, dan ini diisi dengan berbagai jenis bibit. Yang paling banyak di sini, ada yang paling dominan adalah bibit lohansung, teman-teman. Nah, ini kenapa saya tertarik untuk membahas tentang ini. Ternyata untuk jenis lohansung ini pertumbuhannya cepat juga ya, teman-teman. Ini hasil semai biji ya, rata-rata hasil semai biji, walaupun ada juga yang stekan. Ini jenis lohansung biasa ya, atau lohansung kapsul. Ada juga yang jenis stekan ya, yang dari stekan, contohnya ini nih, lidah burung ya, lidah burung mikro, lohansung lidah burung mikro, dan juga ya lohansung apa ini namanya, twister, yang daunnya terpelintir. Tapi dominan di sini hasil semai biji ya, teman-teman, hasil dari menanam biji lohansungnya. Dan ini lebih dari 1000. Pertumbuhannya sangat cepat, teman-teman. Nah, ini teman-teman contoh lohansung yang baru dipindahkan ke polybag dari tempat semai ya. Kalau tempat semainya itu massal, bisa di ember atau di bak yang besar. Kemudian setelah jadi, setelah tumbuh seperti ini ya, ini bisa dipindah ke polybag. Ini polybag ukuran 20. Dari mulai semai sampai bisa dipindah ini lebih dari 3 bulan ya, sekitar 3 bulan lah. Kalau pertumbuhannya bagus, subur, bisa dipindah ke polybag gitu ya. Medianya sederhana, simpel saja, cuma sekam sama pasir. Boleh dicampur dengan kotoran kambing atau pupuk kandang ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, untuk prosesnya ini sampai dia tingginya sekitar 40 sampai 50 cm, atau sampai akarnya menembus polybag, baru nanti diganti polybagnya. Setelah beberapa bulan, daunnya akan semakin rimbun seperti ini, teman-teman. Ini untuk pemupukan bisa dilakukan 1 bulan sekali dengan menambahkan NPK Mutiara atau menambahkan kotoran kambing di atas media tanam. Setelah akar menembus polybag, kira-kira usia sekitar 8 bulan, itu siap diganti polybagnya ke polybag yang lebih besar ya, kurang lebih sebesar inilah ukuran tanamannya. Ini biasanya polybagnya sudah tembus dan polybag itu sudah mulai lapuk ya. Sebaiknya di usia 8 bulan juga, atau usia 1 tahun paling telat, itu sudah diberi pengawatan atau diberi gerak dasar ya, tekuk-tekuk. Tujuannya ya, kalau masih muda atau masih batangnya masih agak hijau, itu akan lebih mudah dikawati ya, dibentuk. Tapi kalau batangnya sudah coklat, itu sudah keras, agak susah ditekuknya. Itu kalaupun ditekuk bisa menggunakan kawat yang besar, tapi resikonya batangnya patah atau retak. Tapi kalau masih hijau, itu masih lentur, jadi ya usia seginilah bisa untuk dikawati ya. Setelah ganti polybag ke polybag yang lebih besar, bisa mulai diwiring, dikawati untuk memberi gerak dasar 1 atau 2 kali tekuk saja, menyesuaikan dengan tinggi pohonnya. Nanti dibiarkan, setelah dibiarkan kawatnya mencekik, kawatnya dilepas, kemudian dilos lagi, jangan dikawati dulu. Setelah itu baru dikawati lagi bagian atasnya, setelah luka bekas kawat yang lama itu mulai tertutup ya. Ini contoh yang sudah dikawati nih, teman-teman. Jadi rata-rata kalau sudah ganti polybag ke yang lebih besar, ini sudah dikawati ya. Di sini ada juga jenis pucuk merah seperti ini ya, pucuk merah yang daunnya lancip. Ini pertumbuhannya sama juga ya dengan yang biasa, cepet ya. Tapi memang ini dari segi harga mungkin masih bagus karena masih jarang yang punya. Setelah diberi gerak dasar, teman-teman, setelah dikawati, kemudian kawat itu sudah mencekik dan dilepas, kemudian dilos lagi ya, teman-teman. Ini contoh yang sudah diberi gerak dasar, diberi liukan, tapi udah
los lagi, dilepas kawatnya, dibiarkan tumbuh besar lagi. Kira-kira ini usianya 1 tahunan ya. Tingginya sekitar 150 cm, tapi ini sudah meliuk bawahnya ya. Ya, ini coba saya perlihatkan nih. Tuh, bawahnya sudah diberi liukan ya. Sudah diberi gerak dasar, jadi ini udah enak untuk terusan ke atasnya, tinggal nanti dibentuk. Jadi teman-teman, untuk usia tanam 1 tahun itu batangnya kira-kira ya sebesar ibu jari. Ini prosesnya masih panjang ya teman-teman. Ini masih akan terus dilos atau dibesarkan, kira-kira pangkalnya sebesar jempol kaki lah, baru itu di stop. Dan tujuan akhirnya setelah besar dan ini liukannya sudah kelihatan oke, tinggal dilakukan penyambungan atau apa namanya, okulasi ya. Ini contoh yang sudah sebesar ibu jari. Ini tinggal dilos, dibesarkan. Untuk mempercepatnya ya tentu diberi pemupukan juga. Polybag juga ini bisa diganti lagi ke yang lebih besar, misalnya ukuran 40 kali 40 atau bahkan ukuran 50. Nah, setelah itu nanti dipotong pendek ya teman-teman. Bisa dicangkokin dulu kalau teman-teman mau dicangkokin, atau langsung dipotong saja karena langsung kan mudah di stack ya, bisa di stack. Setelah itu nanti disambung dengan jenis yang varian yang memang masih jarang dibudidayakan atau harganya masih bagus. Ini contoh yang sudah disambung dengan blue cincuan atau cincuan daun biru. Proses sambung sisipnya mudah, nanti akan saya buatkan videonya. Sebetulnya di channel yang lama juga sudah saya buatkan, cuma kan sudah nggak ada channelnya. Ini contoh yang lain yang disambung dengan lidah burung mikro ya. Sudah diberi gerak dasar, tinggal membuat percabangan. Jadi gerak dasar batang utama sudah ada, tinggal dibikin percabangan. Nah, percabangannya itulah dari sambung sisip. Nah, ini contoh lain juga blue cincuan ya. Ada juga blue eyes, tapi biasanya kalau blue eyes itu lebih ke jenis tanaman untuk tanaman taman karena daunnya panjang-panjang dan menarik untuk dibuat taman ya. Tapi kalau untuk dibuat bonsai biasanya menggunakan cincuan, blue cincuan atau lidah burung atau juga airbrush. Nah, proses penyambungan ini mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya. Kalau teman-teman pernah nyambung bougainville ya kira-kira cara sisipnya seperti itu, seperti bougainville. Tapi kalau bougainville itu kan dipotong baru disisip, kalau ini disisipkan dulu, nanti setelah tumbuh baru dipotong. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan di video ini terkait budidaya lohansung. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai.